Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam program Bible and Coffee. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena dalam beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan bulan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya anugerahnya, kasih setianya, pertolongannya itu selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga bagian kita adalah selalu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita melihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan kembali renungan firman Tuhan saat ini. Ayo kita ingatkan diri kita selalu untuk kembali kepada firman Tuhan. Terkadang apa yang kita lihat membuat iman kita tergoncang. Apa yang kita dengar terkadang membuat kita khawatir dan takut. Tapi izinkan saya mengingatkan hari ini bahwa masih ada jalan keluar, masih ada Tuhan Yesus, masih ada pengharapan, dan masih ada mujizat dalam kehidupan kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang menyertai hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami rindu kembali mendengarkan firman-Mu. Ubahkan hidup kami karena kami percaya firman-Mu itulah yang membersihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita. Karena ini menjadi landasan kehidupan kekristenan kita, bahwa kita sudah diselamatkan. Karena itu sadar diri dong, iya kan? Karena itu tahu diri dong. Kita sudah diselamatkan. Jangan sampai kita lupa bahwa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan terbaik bukan bersifat barter, saudara. Karena saya dengar ada banyak umat Tuhan, Tuhan saya udah berpuasa ya, Tuhan saya udah memberi ya, saya udah kasih perpuluhan ya, Tuhan saya udah tolong orang ya, Tuhan saya udah beribadah, saya udah setia. Ayo sekarang saatnya Tuhan memberkati hidup saya. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan. Bukan sebaliknya kita beribadah untuk sesuatu. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Kita beribadah karena kita tahu hidup kita sudah dipelihara. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu kita sudah dimerdekakan. Nah, lihat firman Tuhan ini. Keluaran 7 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan katakanlah kepadanya, jadi ketika bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Tuhan pakai Musa. Tuhan suruh Musa untuk menyampaikan kepada Firaun. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang dikatakan. Katakanlah kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan ini. Apa yang dikatakan? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa, saudara? Beribadah. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan supaya bangsa Israel pergi beribadah, pergi berdoa, pergi bersekutu karena sudah dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang kau tidak mau mendengarkan. Jadi bangsa Israel dibebaskan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita juga mengerti kita diselamatkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan untuk datang bersekutu. Haleluya. Kita diselamatkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau menjalin kembali komunikasi, fellowship yang rusak disebabkan dosa pada saat Adam dan Hawa diciptakan. Di Taman Eden itu Tuhan ciptakan manusia untuk bersekutu, untuk berfellowship Allah dengan umatnya. Tapi dosa, akhirnya mereka harus terpisah karena Allah adalah kudus. Dan di mana ada dosa tidak bisa menghampiri Allah. Itu sebabnya ketika Kristus Yesus mati buat saudara dan saya, saat itu juga kita kembali direkonsiliasi dengan Allah oleh kematiannya, oleh darahnya, sehingga akhirnya kita kembali dapat berfellowship dengan Bapa, dengan Allah kita. Tetapi justru sebaliknya,
Yang hari-hari kita lakukan, kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati, ya kita malah lupa. Yang harusnya kita datang beribadah, kita malah enak-enak, senang-senang, suka-suka dan berkata, nanti dululah ibadah. Kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya katakan, tahu diri dong, sadar diri, kita sudah diselamatkan. Jangan jadi orang-orang yang gak tahu terima kasih. Iya kan? Kita sadar diri, saya sudah diselamatkan. Banyak hal yang sudah Tuhan buat. Saya teringat betul, dan ini yang akan selalu saya ingat, tidak akan pernah lupa. Dan ini saya juga mau ingatkan kepada setiap umat Tuhan, bagaimana pada saat zaman-zaman pandemik COVID jenis Delta atau varian Delta menghampiri bangsa kita. Sekitar di bulan Juni, Juli, Agustus kalau nggak salah. Sudah dikasih dalam Tuhan bagaimana oksigen kekurangan. Banyak orang menyimpan oksigen. Sedangkan kita sadar ini kita dapati ini setiap hari. Setiap saat kita dapat 24 jam non-stop engkau menghirup oksigen. 7 hari dalam seminggu engkau menghirup oksigen. Dan free. Itu dikasih gratis. Sampai akhirnya ada varian COVID bernama Delta ini yang akhirnya membuat kita tersadar bahwa pentingnya oksigen dalam kehidupan kita. Dan kita cuma-cuma saja tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara nggak usah pikir jauh-jauh udah keselamatan ya kan. Kalau kita bilang wah keselamatan apa segala macam, ya udah pikirinlah oksigen. Emang lu pikir gratis itu? Kalau mau hitung-hitungan Tuhan setiap hari, belajar dong bersyukur, belajar tahu diri dong. Masa kita bangun kita harusnya datang sama Tuhan, beribadah, bersekutu sama Tuhan, berterima kasih buat hari yang baru. Kita datang bersekutu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sadar hidup kita di luar Tuhan. Saudara, Alkitab jelas katakan bahwa nafas hidup itu ketika diberikan maka makhluk itu kita menjadi makhluk hidup. Berarti tanpa nafas hidup kita bukan makhluk hidup. Tanpa nafas hidup yang dari Tuhan kita bukan makhluk hidup. Berarti tanpa Tuhan kita bukan makhluk hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, sadar diri yuk, sama-sama kita ingatlah apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup ini. Betul kita segala sesuatu kita kerjakan, kita buat, tapi ingatlah, kalau tanpa kesehatan, tanpa nafas hidup, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa yang kita lakukan sampai saat ini dengan penuh dengan keberhasilan, saudara. Belajar tahu diri. Hal ini dilakukan oleh Nuh. Ketika bahtera itu mulai, air bah itu mulai mengering dan bahtera itu mulai ada di darat. Hal yang pertama, saudara perhatikan, hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ketika keluar dari bahtera adalah membangun mesbah. Kita katakan dalam Kejadian pasal yang ke-8, saudara. Ketika Nuh keluar dari bahtera, maka hal yang dilakukan pertama adalah membuat mesbah. Nuh belajar bersyukur. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan, ayo bersyukur yuk, kita berterima kasih yuk sama Tuhan, yuk kita beribadah yuk kepada Tuhan. Apalagi sekarang ada beberapa gereja yang masih online. Kita beribadah secara di rumah kita masing-masing, kita bisa beribadah. Di rumah aja nggak perlu keluar rumah, kita masih susah untuk beribadah. Ya udahlah gampang lah ibadah, Tuhan tahu arti. Wah, ya nggak perlu pergi dulu nih sekarang nih kan saudara. Kita cuma beribadah di rumah, masih aja nggak ada aja orang-orang yang nggak beribadah. Sudah dikasih dalam Tuhan, ayo dong sadar diri, jangan sampai Tuhan hajar dulu baru kita sadar. Ampun Tuhan, ampun. Betul Tuhan kasih, betul Tuhan maha pengampun. Tapi kita harus sadar diri, kita harus eling, kita harus mengerti bahwa hidup kita cuma karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin. Yuk hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, ayo beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, ayo datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sadar diri, kami tidak tahu diri. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami kembali diingatkan untuk menyadarkan diri kami sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami perlu juru selamat. Itu sebabnya kami diselamatkan. Untuk kami datang beribadah, bersekutu kembali kepada Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami, ketuk hati kami. Sehingga pada akhirnya setiap umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layani, mereka menyadari bahwa kami di luar Tuhan hanyalah tanah liat. Tuhanlah yang menjadikan kami makhluk hidup ketika nafas itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan.
dimanapun mereka berada. Biar firman termaterai dalam hati kami jadi orang-orang yang hidup bersyukur selalu dalam hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.